Reuni sama mantan pacar atau marahan sama istri? Marah sama istri. Marahan sama istri. Seperti itu. Sama istri enggak? Sementara enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mari kita mulai bareng gue Bang Nugraha. Kali ini kita akan bincang-bincang santai sekaligus mengedukasi dengan tamu saya yang cukup spesial. Saya coba perkenalkan, apa kabar Pak Yusuf Safi Rukma? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Di kala pandemi seperti ini harus sehat luar biasa. Harus. Buat yang belum tahu siapa sih sosok seorang Pak Yusuf Safi Rukma yang katanya orang kampung dari Madura, dari Bangkalan, rantau ke Jakarta dan segala macam. Mungkin yang belum tahu bisa saya berikan kesempatan Pak Yusuf memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bang ya, undang-undang saya. Mari kita mulai Pak. Mari kita mulai. Saya asli dari Madura, tepatnya di Bangkalan. Bangkalan lebih dikenal dengan sekarang mungkin yang lebih tren di Suramadu. Suramadu, berarti Suramadu itu daerah Bapak ya? Betul, karena di Suramadu itu adanya di wilayah Sukolilo. Itu adalah tempat kelahiran saya. Oh gitu. Karena memang kalau di kampung itu kalau sudah tidak jadi pegawai negeri, Iya. pupus sudah harapan. Gitu. Ada istilah orang Madura kalau nggak buka kelontong warung atau besi tua katanya. Yeah. Tapi Bapak tidak melakukan hal itu. Bapak aktif apa sekarang untuk dinas kerjaan? Jadi karena memang awalnya saya merantau ke Jakarta ini ngumpul dengan teman-teman yang backgroundnya sebagai pelaut. Laut ya? Ya, sebagai pelaut di salah satu tempat di Mes di Jakarta Utara. Ya istilah kata, kalau makan 2 kali itu udah alhamdulillah. Oh gitu. Tidur harus miring karena kalau lurus nggak cukup kaki. Nggak muat. Tahun berapa itu Pak? Kalau masih ke dalam harus nunduk. Tahun berapa itu? Tahun 93. 93. Awal mulanya saya ke Jakarta dan saya akhirnya karena lingkungan pelaut, saya coba beruntungan jadi pelaut. Alhamdulillah sempat bekerja di kapal. Kapal apa? Waktu itu kapal biasa operasinya di Amerika dan Amerika Latin, tepatnya ke daerah Venezuela, Argentina, ke Brasil juga. Tapi tidak lama setelah itu saya diajak oleh saudara saya, orang tua saya yang membimbing saya. Akhirnya saya berkecimpung di bidang rekrutmen, pengiriman tenaga pelaut untuk kapal-kapal. Pengiriman tenaga pelaut ke kapal-kapal. Tenaga pelautnya khusus untuk di wilayah tertentu aja atau mau ke seluruh Indonesia Pak? Tidak, saya lebih banyak ke kapal-kapal ke luar negeri. Dan saat ini lebih. Enggak, pelautnya maksud saya. Calon pelautnya. Calon pelautnya adalah rata-rata pelaut Indonesia. Pelaut Indonesia. Tapi dipekerjakan ke kapal-kapal luar negeri, tepatnya kapal-kapal pesiar. Kapal pesiar ya. Sampai sekarang terakhir saya itulah profesi saya. Job desk-nya pelaut itu ngapain? Kalau job desk kan sesuai posisi. Oh gitu. Nah, sesuai posisi ada bartender, barwaiter, ada semacam ini juga laundryman, ada macam-macam. Oh, gitu. Terus buat orang yang punya mimpi untuk menjadi seorang pelaut, apa sih syaratnya, ketentuannya untuk bisa menjadi seorang pelaut? Gitu? Yang terpenting karena dunia sekarang sudah berubah dengan kalau kita pengen jadi pelaut 20 tahun yang lalu, yang terpenting sekarang memang skill. Skill ya? Skill yang terutama, kita bicara kapal pesiar ya. Skill dalam komunikasi berbahasa Inggris. Itu bahasa Inggris ya? Kunci utama, mutlak. Pokoknya, TOEIC-nya gitu. Karena dia akan berhadapan dengan tamu dari
negara yang bermacam-macam. Nanti pastinya sekolah dulu ya, sekolah Ya, yang memang basicnya dari hotel, kemudian juga kemampuan. Dan saat ini saya alhamdulillah dipercaya untuk menangani pelaut kapal pesiar ke Silver Sea itu untuk wilayah kerja Jawa dan Madura. Oh gitu. Karena office kami di Bali. Office-nya di Bali. Jadi setiap kru dari Jawa dan dari Madura semua itu tanggung jawab saya untuk proses baik dia dari awal sampai dia kembali lagi ke kapal. Profesi seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang di daerah Pak Yusuf. Banyak juga. Karena memang boleh dibilang hampir ya kurang lebih sekitar 30% pelaut di Indonesia itu adalah mayoritas orang Madura. Oh, orang Madura. Luar biasa. Pengetahuan buat kita semua ya, luar biasa. Ya, insya Allah lah kalau untuk urusan pelaut, termasuk prosesnya pun proses ke negara-negara tertentu yang melalui harus melewati visa segala macam, insya Allah saya bisa bantu. Oh gitu. Bagi yang memang ada kendala birokrasi maupun hal-hal teknis, pengen tahu tentang Pak Yusuf bisa komen di channel ini ya. Siap. Dalam postingan ini. Termasuk orang-orang misalnya pelaut pun pengen melamar ke kapal pesiar boleh. Oh gitu. Bagi Anda calon pelaut yang mau melamar ke kapal pesiar, punya skill tertentu yang tadi disebutkan, siapa tahu ini rezeki dan jodoh Anda melalui tayangan ini, boleh komentar di kolom channel saya. Lalu kemudian nanti saya fasilitasin untuk bertemu dan bisa ngobrol dengan Pak Yusuf ya. Jadi ada manfaatnya Pak channel ini kan? Ya. Berbagi informasi. Karena memang ujung-ujungnya ibadah juga. Nah, yang saya ingin coba cermati adalah Pak Yusuf ini selain dari apa ya pengalamannya dia di bidang kepelautan gitu, bahwa beliau ini sebagai tokoh lingkungan lalu kemudian juga jadi tokoh masyarakat. Setahu saya 2 kali menjadi RT di wilayah tertentu, khususnya di daerah Bekasi, Kilang Mutiara Gading namanya, dan jadi RT teladan gitu. Bener ya Pak? Selamat lagi nih. Kan panitianya masih bagus ya. Oh itu nggak boleh ngomong. Enggak, saya cuma panitia Pak, tapi tetap yang memilih itu kan. Oh gitu ya. Jurinya gitu. Terus sampai ada nepotisme gitu. Iya sebenarnya gini Mas Iblang, saya tidak punya niat, keinginan ataupun semacam obsesi atau cita-cita yang mendapatkan itu. Yeah. Karena saya cuma ingat nasihat orang tua saya. Mungkin itu bekal buat saya. Selagi kamu mampu, siapapun dia kalau butuh kamu, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi pun beri. Itu satu orang tua saya. Itu ilmu guys ya, yang saya pakai sampai juga dari sekarang. Apabila ada orang mengadu kepadamu, berkeluh kesah, apapun itu jangan langsung ditolak, dibentalkan, tapi didengarkan, diserap. Lalu kalau memang kita bisa dan kita mampu bantu, niscaya kemudahan dan keberkahan dalam hidup kalian akan menghampiri. Benar ya Pak? Amin, betul. Itu. Jadi kenapa terpilih Pak Yusuf sebagai tokoh lingkungan, jadi RT teladan dan sekarang jadi ketua RW ya Pak ya? Betul. Beberapa kali juga dengan agenda-agenda kepengurusan di lingkungan itu selalu aktif. Di antaranya sifatnya yang humble, low profile dan mau terjun langsung gitu, nyebur ya, nyebur langsung gitu. Karena backgroundnya pelaut jadi nyebur. Warganya nonton ya kan, orang aja. Begitu. Sejauh ini pernah nggak pakai emosi Pak dalam melerai permasalahan keluarga di lingkungan gitu? Kalau masalah, karena saya punya filosofi Mas Iqbal, bahkan itu saya tekankan ke saudara-saudara, karena saya anggap pengurus bahkan warga itu bukan warga tapi saudara saya. Jadi kalau sudah kita anggap dia saudara, penanganannya bicara tentang masalah hati itu. Kalau dia kita anggap warga kan cuma kulitnya, tapi kalau saya akan anggap semua warga saya itu adalah saudara saya, sehingga setiap apapun pelayanan, apapun yang kita buat, karena melalui hati, kita sentuh hatinya.
Masalah karena memang warga ini kan macam-macam Mas Bang ya, macam-macam. Kalau nurutin emosi ya kita pasti emosi. Tetapi karena kita harus yakin, saya punya filosofi. Seorang pengurus lingkungan lagi, kita harus ingat, jangankan salah, benar aja keliru. Jangankan salah, Benar aja keliru. Keliru. Itu. Ya. Karena kita kan macam-macam. Warga itu macam-macam. All people different ya, Ya. wataknya, karakternya, rasnya berbeda. Betul. Jadi Harus harus siap itu, siap. siap lahir batin. Siap lahir batin, siap mengabdi. Ya pokoknya siap segala-galanya lah. Aduh. Yang membuat kontroversi nih khususnya. Benar nggak ini jadi kontroversi? Tapi kan saya tipe kalau saya memang selalu ingin nanya kan gitu. Monggo ya. Selagi saya bisa jawab apa? Adakah waktu ini khususnya waktu jadi ketua pemilihan DKM Al-Muhajirin ya? Siap. Al-Muhajirin itu masjid yang cukup besar di wilayah Villa Mutiara Gading, di daerah Setiasi Bekasi, dan beliau adalah ketua panitianya. Saya ingin tanya, apakah ada persinggungan yang kuat Pak terhadap kontestasi pemilihan tersebut? Ya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya sih tidak ada Mas Iman. Karena semua calon adalah, saya bilang tadi, saudara saya. Dan masjid adalah rumah Allah, rumah ibadah. Yang tidak mungkin masjid itu kita jadikan sebagai panggung untuk saling sikut, saling menjatuhkan, rasanya tidak etis. Kalaupun toh dalam artian mendekati hari-hari H, karena memang kita juga masing-masing pengusung, bahasanya kan itu ya. Yeah. Tentunya kan menurut beliau inilah yang terbaik, kan belum tentu bagi orang lain. Yeah. Bagi orang lain belum tentu bagi yang lain kan, sehingga Yeah. memang ada beda-beda itu, satu hal yang wajar. Karena saya berharap kami tentunya semua Masjid Raya Al-Muhajirin ini adalah masjidnya warga Villa Mutiara Gading seutuhnya, dan menjadi barometer pendidikan Islam, peribadatan secara umum di villa, dan memang pusatnya berkumpulnya segala aktivitas Muslim yang ada di villa ini. Oke, mengenai hasilnya ya, waktu itu ada 2 calon kandidat yang sama sekali tidak mempunyai hasil suara. Bagaimana tanggapan Bapak? Di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar Apakah dugaan. ada penggiringan opini? Saya tidak akan menyatakan itu. Saya katakan itu di luar dugaan. Luar dugaan. Seseorang yang diusung oleh rumah ibadah tentunya kan punya pendukung, punya pengusung. Oke, cukup sampai di situ. Cukup sampai di situ. Saya akan mengundang secara objektif ya, siapapun nanti, entah itu yang dimaksud Pak Yusuf tadi gitu kan, tokoh-tokohnya, karena saya sangat berhubungan baik dengan kesemuanya Pak ya. Iya. Jadi dengan forum ini sebenarnya forum diskusi dan cerita, bawain apapun yang ngobrol-ngobrol kan kayak gitu. Tapi Anda ngerasa jadi ketua panitia itu berhasil? Saya katakan berhasil. Berhasil. Berapa persen kepuasannya? Kalau saya secara pribadi, saya mensyukuri berhasil dalam artian bahwa pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang diagendakan oleh tim 9. Wise. Alright. Artinya secara kami tim 9 sebagai ketua, ya alhamdulillah, artinya ini suatu hal pekerjaan yang sudah kami laksanakan, dan insya Allah bagi kami suatu hal ini bagian hasil yang sangat memuaskan, karena tugas kami menjadi panitia untuk menghadirkan ketua yang Ketua baru. Tidak mesti harus baru, yang artinya periode berikutnya siapapun dia, itulah yang dikehendaki oleh jemaah. Siap. Adakah untuk pemilihan selanjutnya ada masukan saran sebagai mantan ketua panitia? Periode berikutnya berarti. Harapan saya sebenarnya segini Mas Hendang. Harusnya kami itu awalnya agak kesulitan masalah semacam acuan ya, karena ternyata ADRT maksudnya Pak? Iya, ternyata kita nggak punya acuan yang untuk sebagai pedoman dalam ADRT tersebut. Nah, akhirnya kita juga menggodok tata tertib pemilihan ini sesuai dengan masukan dari macam-macam
tokoh, baik itu tokoh lingkungan, tokoh agama, termasuk ya jemaah, dan bagi kami itulah tata tertib yang memang bisa mewakili Ya. keinginan. Nanti suatu saat saya undang yang terhormat Pak Dr. Muhammad Hatta untuk bisa hadir ya Pak. Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Apakah sudah dirancang ya ADRT-nya gitu? Ya mudah-mudahan Mas Hendy. Jadi sehingga untuk kedepannya itu akan mempermudah tim ataupun siapa yang diamanatkan untuk menjadi panitia. Oke. Saya ada kuis tanya cepat nih. Kalau kata ilmiahnya rapid test ini kan. Kalau kuis cepat, kalau yang suka saya nonton ada di One Man Singapura ini. Moga-moga ya. Nah, apa yang akan ditanya? Oke ya, kuis cepat ya. Boleh. Teman atau tetangga? Teman, Nikah lagi apa nambah lagi anak? nama anak. Oh gitu ya. Reuni sama mantan pacar atau marahan sama istri? Marah sama istri. Marahan sama istri. Kebantu tetangga di lingkungan yang kena musibah atau menjalankan tugas sesuai dengan prosedur kantor yang sudah ditentukan jadwalnya? Membantu tetangga yang sedang dikena musibah. Luar biasa. Teman atau tetangga? Tetangga. Tadi nikah lagi atau nambah anak lagi? Nambah anak. Nambah lagi. Takut. Padahal masuk Embang ya. Enggak, abis ini saya malu ketemu. Enggak, seorang Madura nih ya, seorang Iya. Madura. Nah itu maksudnya. Seorang Madura kacakan lingkungan pernah aktif di IKAMA mas. Oh gitu. IKAMA itu suatu organisasi. Saya belum ke sana Pak. Oh, belum ya? Jawab dulu nih ke Kaurai. Enggak, Pak. Ini nge-les aja di mana lain. Masih mau nambah anak? Iya tergantung Allah. Kalau Oh gitu. anak, seperti itu. Sama istri enggak? Sementara enggak. Wah, gila ini. Oke, tadi ada jadwal tugas yang harus berangkat menerbangkan laut. Tiba-tiba tetangga kena musibah. Yang mana yang diprioritaskan? Insya Allah. Seorang Yusuf Safi Rokma. Kalau menerbangkan tugas kita, artinya sebenarnya itu dokumen sudah siap. Jadi deadline misal 2 atau 3 hari sebelumnya, dokumen itu sudah siap semua. Artinya kalaupun toh ada tetangga yang memang kena musibah, insya Allah saya prioritaskan itu. Teknisnya seperti apa? Oh, bisa krunya atau mengambil dokumen langsung ke saya, berangkatlah sendiri. Artinya semua udah siap. Bisa dihandle. Bisa, artinya bisa. Jadi, nggak lingkungan dan tetangga nomor Iya, satu dan prioritas ya. itu. Karena musibah itu kan nggak ada semacam ini ya hari ini siapa hari ini kan nggak ada jadwal kalau musibah. Iya. Jadi suatu waktu Luar kita biasa. pun harus siap. Makanya saya jadi warga beliau. Oke, sama yang tadi masalah Madura itu baru saja. iya, ini baru sempat tanya kan gitu. Kan dulu pernah aktif organisasi kepemudaan atau organisasi yang sifatnya ke ras ya, ke suku gitu. Saya itu Apa tadi, IKAMA, Pak? Iya, saya dulu itu waktu di kampung Mas Embang. Kalau kata orang waktu itu dan kerennya kan Karang Taruna ya. Keren ya. Kerennya. Saya itu pernah menjadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna di Karena mana? boleh dibilang Karang Taruna kami itu levelnya sudah provinsi karena suka Wih, mewakili luar biasa. gitu. Mas, sehingga waktu saya pertama ke Jakarta, saya itu ada angan-angan gimana sih caranya bisa gabung ke IKAMA. IKAMA itu Ikatan Keluarga Madura. Ikatan Keluarga Madura. Ya. Salam hormat saya buat Bapak Ibu dari IKAMA, semua Madura. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semua. Amin. Sangat menginspirasi gitu. Kekuatan dan persaudaraannya itu yang patut harus ditiru ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Oke Pak, lanjut. Ya, sehingga alhamdulillah akhirnya saya bisa bergabung IKAMA, Ikatan Di pengurusan? Di kepengurusan seperti kami bergabung itu waktu itu sebagai ketua eranya Bapak Haji Sawai dan sebagai sekjennya Bapak Haji Imam Syafi'i. Kalau nggak salah 2 periode, saya lebih banyak di bidang seni dan budaya.
Seni dan budaya. Iya, kebetulan saya seneng masalah dekor sehingga mama biar gini-gini ini Mas Bang pernah mendekor panggungnya seorang presiden. Wih, presiden siapa tuh Pak? Gus Dur. Oh, Gus Dur. Ya. Dan bahkan saya pernah mendekor udah level-level Senayan. Pernah biasa. Waktu itu. Pak minum Pak, silakan. Oh iya. Jadi ada kepuasan tersendiri. Dan yang pasti modal itu adalah dari kampung, dari kita aktif di Karang Taruna. Gitu ya. Berarti ada link ke sana ya Pak? Karena saya senang berorganisasi, begitu masuk ke IKAMA, ternyata saya bisa mampu ya berbuat sehingga dipercaya event-event apapun untuk kelas IKAMA. Setiap ada event apapun seperti halal bihalal, acara maulid karena memang udah menjadi tradisi dan kebiasaan orang Madura, sehingga saya banyak waktu itu berkumpul dengan tokoh-tokoh sekelas Pak Hartono, Pak Mahfud MD, Pak almarhum Kiai Haji Amin Imron, mantan ketua Bupati 2 periode dan ketua Bupati Madura ya? Iya betul, Bangkalan. Bahkan saya pernah juga tokoh yang saat ini bahkan ulama besar. Pak Mahfud orang Madura kan? Pak Mahfud sekarang jadi Menko Polhukam. Iya. Selamat malam Pak. Gitu. Bahkan saya banyak belajar lah. Dan memang kadang-kadang ada suatu hal yang lelucon kalau kata orang Madura, khususnya masalah yang pertanyaan tadi. Nambah istri atau nambah anak? Lucu itu. Saya kalau jawab nambah anak diketahui kalau ngumpul sama orang Madura. Makanya saya pengen video ini ditonton sama grup IKAMA ya kan, gimana Pak Yusuf Saya Sapi itu. diketawain karena kata sebagai kita ini laki-laki bukan kayak sebuah rumah, sertifikatnya cuma satu. Berarti ada niat ini. Dan bangku ini kalau kakinya satu nggak kuat, Oh gitu ya. minimal 3 atau 4 Oh, kakinya. iya. Habis ya ntar. Filosofi orang Madura gitu. Gitu. Iya. Jangan merasa berhasil dan mampu kalau belum nambah. Oh gitu. Ini bahasa-bahasa Tapi tambah. kira-kira udah nggak mempan gagang sapu. Kalau udah boleh salah milih domisili kayaknya di villa. Coba kalau di Semper lain ceritanya. Aduh, kebawa arus ya. Aduh, kacau ya. Mungkin ngobrol-ngobrol santainya kurang lebih seperti itu ya Pak. Mungkin ada saran-saran dari Pak Yusuf untuk di era sekarang seperti ini yang semua kegiatan terbatas, ekonomi juga sedang drop, sedang menurun, pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya, tapi memang tetap pandemi ini seluruh dunia merasakan kan gitu. Apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi wejangan seorang Pak Yusuf dengan tadi latar belakang kesemuanya kan gitu, sehingga bisa dipakai buat kami yang muda dan di sana para remaja-remaja yang masih berdiam diri, berpangku tangan, belum kreatif, belum memaksimalkan potensinya kan gitu. Yuk go ahead gitu, ayo jalan bang gitu. Bicara saat ini masalah pandemi masih banyak, karena di wilayah kita kan salah satu tempat posko satgas COVID-19 dan kami adalah salah satu pengurusnya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Murawan. Pak Insinyur Murawan. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti juga. Oh iya, nanti bakalan saya todong gitu. Dan Pak juga Satgas COVID-19. kami pernah Pak Dinas Pol berkunjung, kemungkinan besar RW 13 ini insya Allah salah satu RW yang akan menjalankan program namanya istilah Mamjaga, masyarakat yang jaga lingkungan. Masyarakat yang jaga lingkungan. Hal ini terkait dengan pandemi, di mana kita harus punya kekuatan ketahanan pangan, kekuatan ekonomi yang memang sifatnya harus yang ada wilayah kita kembangkan, kita potensi yang ada kita maksimalkan. Istilah kata apapun kalau masih bisa beli atau mendapatkan di luar kawasan itu, sebisa mungkin kita jangan keluar. Oh gitu.
Jadi kalau masih ada tetangga yang masih warung, itu masih yang jualan, ayo kita sejahterakan mulai dari tetangga itu ya sejalan dengan program kita, ya pemberdayaan ekonomi warga istilah kita. Meskipun mungkin kita ngasih utang ke tetangga itu lebih baik daripada maaf tanda kutip harus keluar. Ya. Dan masalah kondisi kita semua, dampak ini sangat luar biasa Mas. Luar biasa. Saya memang bergerak di recruiting ini mulai dari Maret sampai September. Tidak ada sama sekali aktivitas proses. Berapa persen Pak? Iya, 30%? lebih kayak 40%? lebih kayak 75%. 75%. Iya benar. Jadi ini Mas Bang, semua kapal kan diikat, semua kru dipulangkan. Makanya pada saat kemarin lagi lagi kesannya betul-betul keadaan mencekam, ya istilah kata SBB itu betul-betul dijalankan, yang istilah kata penerbangan tidak ada, transportasi tidak ada, sementara kru kapal pada pulang. Saya harus memberanikan diri ngantar mereka ke Madura, ngantar mereka ke Situbondo, ngantar mereka ke Madura, karena penerbangan tidak ada, angkutan umum tidak ada. Apa kalau nggak kita melakukan itu? Ya tadi bilang itu, ya jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Berarti buat generasi muda harus lebih semangat ya Pak? Iya, sebagai generasi muda, karena kita juga seneng sama anak-anak muda, mungkin ada satu yang saya bisa sabarkan. Meskipun saya sanggarnya ecek-ecek kalau kata sini, saya bangga punya sanggar namanya Sanggar Cendana Mas. Sanggar Cendana ya? Iya. Nggak ada hubungannya dengan ini keluarga Cendana Mas Soeharto? Oh tidak. Oh, Tapi gini Mas Bang, sepertinya setiap tahun kita akan diundang oleh Taman Mini. Tahun ini Indonesia Indah? Iya. Begitu dipanggil Sanggar Cendana, orang ada rasa kayak bahasa tubuh, kayak cendana deh. Dianggapnya mungkin ada hukum, padahal enggak. Kita cuma gaya-gaya aja. Artinya suatu kebanggaan bagi saya Mas Bang, bisa punya anak-anak didik saya yang awal cuma pengen apa itu yang penting anak ada kegiatan, tapi faktanya dalam event-event tertentu ternyata anak didik saya itu menjadi juara. Oh iya. Kalau ada foto-foto videonya kirim Pak, nanti pas boleh ngobrol kayak begini kan muncul tuh di slide ya, kita kan. Saya kirim lah yang kemarin seperti mana di Hotel Santika yang antar sanggar itu, alhamdulillah anak kita juga. Jadi Pak Yusuf Safi Lukma ini sangat kompleks dan komplit banget. Tapi bukan penyakitnya kompleks ya. Apa aja dia semuanya dijadikan hal yang memberikan inspirasi buat kita, dan banyak sekali kebisaan dan kemampuannya dia yang memang sangat berguna dan bermanfaat buat orang-orang sekitar. Itu yang luar biasa. Jadi saya terima kasih banyak Pak Yusuf. Tetap jadi insya Allah luar biasa. Jadi pribadi yang saya kagumin Pak, luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Jadi dari saya cukup. Dari saya Bang Nugraha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.